Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan mengenal tentang Scratch dari MIT. Apa itu Scratch dan bagaimana cara menggunakannya untuk pembelajaran. Scratch adalah produk yang disajikan oleh MIT untuk pembelajaran ya. Di sini keterangannya adalah sebagai komunitas pemrograman terbesar untuk anak-anak ya, dan bahasa pemrograman dengan antarmuka visual ya, karena kita menggunakan block coding di dalamnya tanpa harus belajar sintaks secara langsung. Anak-anak bisa belajar logika programnya terlebih dahulu. Nah, ini sangat cocok untuk anak usia dini ya, SD, SMP dan ke SMA untuk yang pemula. Baik, bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman bisa bikin akun ya, bergabung dulu atau login kalau udah punya akun, supaya halaman atau project yang kita kerjakan itu tersimpan di karyaku ya, atau di my stuff seperti itu. Kemudian untuk memulai membuat sebuah project kita bisa create di sini atau buat. Nah, di halaman project editor ini ada beberapa bagian ya. Kita bisa lihat dari penjelasan dari websitenya ya, ini jadi bagian-bagian yang ada di project editor ini, yang pertama ada ya block palette ya, dimana di sini ada kode-kode berdasarkan dari kategorinya ya, mulai dari motion, kemudian look, sound, event ya, dan lain sebagainya sampai my block. Nah, kemudian di sini juga ada custom untuk sprite-nya ya, nanti kita lihat di halaman webnya. Kemudian juga ada sound. Nah, yang kedua ini adalah area untuk membuat program ya, coding area. Kemudian di sebelah kanan ada the stack ya, ini monitornya gitu ya, program yang kita buat di sini nanti berjalan di bagian kanan. Kemudian di sebelah kanan bawah ini ada sprite list ya, dan juga ada backdrop ya atau background. Kemudian ini yang dijelasin juga tentang sprite ya, cara menambahkan sprite ya. Ini tadi di pojok kanan bawah, ketika diklik ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Yang pertama kita bisa mengupload sprite yang kita buat sendiri. Kemudian juga kita bisa bikin dari sistem ini menggunakan AI ya. Kemudian juga ada buat menggambar nih pakai mode Paint, bisa menulis teks atau gambar langsung di situ juga bisa, atau kita bisa menggunakan sprite yang sudah disediakan di sini ya. Baik, selanjutnya ini contoh block codingnya seperti ini ya, nanti langsung kita praktekkan. Kemudian nah, ini yang lebih penting lagi yang harus kita pahami sebelum kita membuat program ya, bahwa di halaman kerjanya ini ada namanya koordinat X dan Y ya. Jadi untuk X sendiri dari min 240 sampai 240, kemudian untuk Y nya min 180 sampai 180. Nah, ini jadi patokan kita ketika kita nanti membuat program ya. Baik, kita langsung saja ke halaman yang tadi ya. Ini tadi udah disinggung sedikit bahwa setiap kategori program ada isinya ya, ini masing-masing yang nanti kita akan tarik ke sini. Kemudian yang tadi custom itu kita bisa membuat
objeknya ya, atau sprite-nya di sini ya. Ini bisa diedit-edit ketika kita ingin mengubahnya atau menambahkannya atau memodifikasinya, seperti itu. Itu untuk custom. Kemudian di tab selanjutnya ini ada suara ya. Suaranya kita bisa tambah juga, sama bisa rekam juga ya, bisa upload atau kita cari yang sudah ada di sini. Baik itu untuk di palet kode ya. Kemudian ini halaman kerjanya, kemudian di sini monitornya. Oke, kita sudah masukkan satu sprite, kemudian kita coba masukkan satu background ya, seperti ini. Baik teman-teman, jadi setiap sprite ya, bahkan background itu masing-masing mempunyai kode, kemudian customnya juga, suaranya sendiri-sendiri ya. Jadi nanti akan kita dapati setiap sprite itu ada kodenya sendiri, ada suaranya sendiri, dan juga ada customasi sprite-nya gitu ya. Baik, kita akan coba jalankan yang ini, yang kucing ya. Nah, di sini sebelum dijalanin ini, ketika kita geser-geser seperti ini akan ada yang namanya koordinat X dan Y tadi sebagaimana disampaikan. Untuk X itu min 240, Y nya itu 180 ya, ini plus minus ya, 240 ke kanan, min 240 ke kiri, 180 ke atas, min 180 ke bawah. Oke, kita ingin dia berjalan dari kiri ke kanan. Ini koordinatnya kita tentukan. Kemudian kita bisa ubah juga nih nama sprite-nya ya, kalau mau diubah. Kemudian juga ukurannya bisa kita bikin lebih gede, misalnya 200. Nah, dia akan lebih besar. Kemudian ini juga ada direction-nya ya, kalau arahnya mau diubah itu juga bisa. Oke, kita akan coba jalanin bagaimana caranya. Tinggal kita masukkan kodenya di sini ya. Jadi kita gunakan ketika diklik ya, kita tentukan dulu nih koordinat awalnya ya, pergi ke posisi ini. X dan Y nya itu udah sesuai dengan posisi X dan Y yang sudah kita geser tadi ya. Jadi kalau kita ingin memastikan koordinatnya, ini bisa digeser-geser dulu biar tahu posisi koordinatnya di X sama Y nya berapa. Oke, setelah kita tentukan, kita ingin dia berjalan gitu ya. Kita ingin dia berjalan, berarti kita pakai kontrol ya. Di sini kita gunakan ulangi ya, ulangi 10 kali dengan berjalan 10 langkah. Nah, kalau kita klik, nah dia gerak ke kanan. Kalau ini minus, nah kalau ini min 10, dia mundur ke belakang. Nah, oke. Paham ya sampai sini ya. Jadi plus minus berpengaruh. Oke, selanjutnya kita pingin dia seperti berjalan, makanya kita akan gunakan dua custom ini ya. Nah, caranya kita bisa memasukkan di bagian tampilan nih, kita gunakan custom 1 dan custom 2 ya. Kemudian nah ininya kita kasih waktu 0,2 ya. Kemudian kita gandakan, taruh di bawahnya ini ke custom 2. Nah, jadi kalau kita jalanin
seperti itu ya teman-teman. Jadi itu mungkin untuk penjelasan awal bagaimana cara menggunakan Scratch dan juga penjelasan tentang apa saja yang ada di Scratch. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe video pembelajaran. Insya Allah akan diposting lagi project-project di Scratch. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.